Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Felistania Jeun. Saya perwakilan dari SMA Negeri Harekekae ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Petani. Yang terhormat Ketua Program Studi Bahasa Indonesia, yang saya hormati komunitas Itakan Uma, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Juri, dan yang saya kasihi para hadirin yang masih berada di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena begitu besar cinta dan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu kita ketahui tentang apa itu petani. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian dengan cara melakukan pengelolaan tanah sehingga bertujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan ingin memperoleh keuntungan dari tanaman tersebut. Petani juga dapat kita kelompokkan dalam beberapa bagian. Yang pertama, petani gurem. Disebut dengan petani gurem karena petani tersebut hanya memiliki lahan sebesar 0,25 hektar. Yang kedua, petani modern. Petani modern adalah petani yang sudah menggunakan teknologi dan dapat memberikan keuntungan dari teknologi yang mereka gunakan. Dan yang ketiga adalah petani primitif. Petani primitif adalah petani-petani dahulu yang masih bergantung pada sumber daya dan kehidupan mereka tidak menetap. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita juga dapat memperoleh keuntungan dari hasil pertanian kita dengan berbagai cara. Yang pertama, memperpanjang waktu dan memperbanyak jumlah persediaan, sehingga semua olahan hasil pertanian kita dapat terawetkan dan dapat bertahan lebih lama tanpa menggunakan bahan segar. Yang kedua, mempermudahkan penyimpanan dan distribusi, sehingga semua bahan yang kita olah dapat disimpan dengan mudah dan dikirimkan ke tempat tujuan dalam keadaan baik. Yang ketiga adalah meningkatkan nilai tambah ekonomis dan nilai tambah sosial, sehingga semua bahan baku yang kita olah bisa mendapatkan nilai jualnya karena bisa menjadi semua produk yang beraneka ragam. Dan yang keempat adalah menurunkan tingkat kerugian. Hal ini jelas terjadi. Misalnya, para pedagang tomat yang menjual tomat mereka di pasar secara bersamaan bisa membuat harga tomat tersebut tidak ada dan membuat kita menjadi rugi. Nah, solusinya kita bisa mengubah tomat tersebut menjadi saus dan kita bisa menjadi untung, sehingga nilai pada tomat tersebut bisa mendapatkan nilai jual. Selain ingin mendapatkan keuntungan, kita juga harus memperhatikan beberapa cara dalam memproduksi hasil pertanian kita. Yang pertama, memperhatikan mutu atau kualitas. Dalam proses pengolahan, kita
memperhatikan produk yang kita gunakan. Produk yang kita gunakan harus bagus dan sesuai dengan keinginan para konsumen. Yang kedua, jumlah produk dan konsisten dalam waktu, sehingga para konsumen tidak memberontak pada kita. Dan yang ketiga adalah soal harga. Harga yang kita gunakan harus dilihat dari keadaan lingkungan dan juga daya beli konsumen, sehingga para konsumen tidak lari pada pedagang yang lain. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk mengolah hasil pertanian yang kita miliki dengan sebaik mungkin, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dan manfaat yang berguna bagi kehidupan kita. Sebelum saya menutup pidato saya, izinkanlah saya menyampaikan sebuah kata bijak. Folio seorang petani tidak dilihat dari apa yang mereka panen, tetapi dilihat dari apa yang mereka tanam. Jika terdapat kesalahan kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Wow, luar biasa. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada gadis